Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas 4 Istanbul, MIT Nurul Iman 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kembali kita akan belajar matematika, masih di statistika part 3. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kita akan membahas tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel yang pertama. Menafsirkan data dalam bentuk tabel, tentu saja yang kita butuhkan adalah tabel. Berikut ini adalah data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu. Bisa dilihat tabelnya, jenis bukunya itu ada buku cerita, buku pelajaran, majalah anak, kamus, dan buku pengetahuan. Jumlahnya banyak buku cerita ada 12, buku pelajaran ada 12, majalah anak ada 5, kamus ada 15, dan buku pengetahuan ada 6. Sekarang, apa itu menafsirnya? Bagaimana caranya? Nah, menafsirkan data itu kita lihat dari tabel yang tadi. Dari tabel yang tadi kita dapat apa? Tergantung dari soalnya. Jadi, karena sekarang hanya penjelasan, jadi Budia langsung tulis aja penjelasannya. Misalnya, dari tabel yang tadi kita dapatkan yang pertama, banyak buku cerita yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu adalah 12 buku. Betul? Lalu jumlah buku yang paling banyak dipinjam adalah kamus, yaitu sebanyak 15 buku. Jadi menafsirkan itu adalah apa yang kita dapatkan dari tabel itu gitu. Lalu selanjutnya ada apa lagi kita dapatkan dari tabel itu? Nah, selanjutnya itu ada buku cerita dan buku pelajaran mempunyai jumlah yang sama banyak, yaitu 12 buku. Lalu selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak adalah selisih. Kalau selisih itu dikurang, tinggal kita lihat lagi di tabelnya tadi. Untuk yang jumlah buku yang paling banyak dipinjam adalah 15. Dan untuk yang paling sedikit adalah 5. Jadi selisih antara paling sedikit dan paling banyak siswa yang meminjam adalah 15 dikurang 5. Sama dengan 10 buku. Lalu di sini terakhir, jumlah seluruh buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu adalah kita jumlah semuanya. Dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu 12 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 6, hasilnya adalah 50 buku. Nah, setelah tadi kita menafsirkan dari tabel, sekarang kita membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Kemarin kita sudah belajar cara membuat diagram batang, sekarang kita akan menafsirkan data dari diagram batang. Nah, tentu saja yang kita butuhkan adalah diagram batangnya. Sekarang, perhatikan data banyak siswa di SD Merah Putih pada diagram berikut. Ini ada diagramnya ya. Masih ingat ya gimana cara membacanya? Jadi, yang mendatar ini adalah jenis, karena dia di sini jenisnya adalah kelas. Jadi kita tulis kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi gitu cara bacanya. Lalu yang tegak, untuk yang tegak adalah jumlahnya. Karena dia di sini ngomongin siswa, berarti kita tulis jumlahnya siswa atau banyaknya siswa. Nah, tinggal disesuaikan. Berarti kalau kelas 1 ada 40, kelas 2 ada
Di antara 40 dan 50 berarti ada 45. Lalu kelas 3 ada 50, kelas 4 ada 40, kelas 5 ada lagi-lagi di antara 40 dan 50, berarti di tengah-tengahnya di sini ada 45, dan yang terakhir kelas 6 juga sama, ada di antara 40 dan 50 yaitu 45. Sekarang menafsirkan datanya. Yang pertama ada sama seperti tadi membaca tabel ya. Banyak siswa kelas 1 adalah 40 orang. Tadi sudah dibacakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau menafsirkan data itu intinya adalah apa yang kita dapetin setelah kita baca tabel atau diagram batang tentang data tadi. Seperti itu. Lalu yang kedua, kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah kelas 3, yaitu sebanyak 50 orang. Selanjutnya yang C, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak, yaitu 45 orang. Yang D, jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak adalah sama ya, seperti tadi kita cari siswa yang paling banyak, kelas yang mempunyai siswa paling banyak, dan kelas yang mempunyai siswa paling sedikit, yaitu 50 dan 40. Kalau ditanya selisih, berarti dikurang. Yang besar dikurang yang kecil. Jadi 50 dikurangin 40 sama dengan 10 orang. Lalu yang E, jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih adalah, kita jumlah semuanya 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 45, hasilnya adalah 260 orang. Jadi ini hanya 5 saja yang Budia tulis. Cara menafsirkan sebenarnya kalian bisa tulis sebanyak-banyaknya. Kalian bisa tulis tuh, tadi kan yang ditanya cuma kelas 1, yang dikasih tahu cuma kelas 1 aja jumlahnya. Kalian boleh tulis kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, semuanya boleh ditulis. Mau diselisih antara kelas 1 dengan kelas 3, selisih antara kelas 2 dengan kelas 5, itu bebas. Ini hanya sebagian kecil aja dari hasil menafsirkan data berdasarkan tabel dan diagram batang. Jadi nanti biasanya soal yang keluar adalah tergantung, bisa salah satunya, misalnya ditanya berapakah selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak, atau kelas berapa yang memiliki siswa yang paling sedikit. Biasanya seperti itu soalnya. Sekarang lanjut. Selanjutnya masih ya menafsirkan data. Sekarang kita pakai nilai hasil ujian. Jadi berikut adalah tabel hasil ujian matematika kelas 4. Di sini ada 50 yang dapat nilai 50 itu ada 2 orang, nilai 65 ada 11 orang, nilai 70 ada 10 orang, nilai 75 ada 3 orang, nilai 80 ada 6 orang, dan jumlah keseluruhannya adalah 32. Sekarang menafsirkannya. Oke, sekarang berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama, banyak siswa kelas 4 adalah 32 orang. Yang kedua, banyak siswa yang mendapatkan nilai terendah adalah 2 orang. Tadi nilai terendahnya berarti yang 50, ada 2 orang. Lalu siswa yang mendapatkan nilai di atas 70 adalah, di atas 70 berarti ada nilai 75 dan nilai 80 ya. Yang di atas 70 nih ada nilai 75 dan nilai 80. Nah, lalu yang ditanyakan yang mendapatkan nilai di atas 70 berarti kita jumlah. Kita jumlah yang mendapat nilai 75 itu ada 3 orang, ditambah yang nilai 80 itu ada 6 orang.
Lalu kita jumlah 3 ditambah 6 sama dengan 9 orang. Lalu yang keempat, jika yang mendapat nilai 75 ke atas dinyatakan lulus, berapa anak yang ikut remedial? Nih, remedial. Berarti sama ya. Berarti istilahnya KKM-nya adalah 75. KKM-nya 75, berarti yang di bawah 75 itu remedial. Yang di bawah 75 itu ada nilai 70, nilai 65, dan nilai 50. Sama, kita jumlah yang nilai 70 ada 10 orang. Yang nilai 65 ada 11 orang. Dan yang nilai 50 ada 2 orang. Jadi langsung ditambah 10 ditambah 11 ditambah 2 sama dengan 23 orang. Jadi yang remedial ada 23 orang. Oke, sekarang materinya sudah selesai dan lanjut, Budia akan memberikan 2 buah soal untuk latihan. Jadi di sini yang pertama menafsirkan data dari sebuah tabel. Nah, yang dijawab adalah soal yang ada di kotak warna biru. Silakan dikerjakan di buku tulis. Boleh ditulis soalnya, boleh tidak, boleh langsung ininya aja, boleh langsung soal ininya aja. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanya. Ini soal yang pertama dan yang ini soal yang kedua. Jadi yang pertama itu menafsirkan dari tabel dan yang kedua menafsirkan dari diagram batang. Silakan dikerjakan, masih sama. Ini yang dijawab soal-soalnya menafsirkan dari diagram batang. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dipelajari lagi materinya. Minggu depan insya Allah hari Jumat kita akan ulangan. Nanti akan PH. Hari Selasanya Budi akan memberikan latihan PH seperti biasa. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.